Matahari mulai muncul di ufuk timur, menyinari jalanan kota Kediri yang masih lengang. Embusan angin pagi terasa sejuk saat Desi Kusumawati bersiap meninggalkan rumah kosnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati ketenangan sebelum kesibukan kuliah dan latihan militernya dimulai. Meski seorang prajurit Kopassus, ia tetap menjalani pendidikan tinggi untuk memperdalam wawasan dan memperluas masa depannya. Hari ini, ia memiliki jadwal kuliah penting yang tak boleh terlewatkan. Dengan pakaian santai, kaos, jaket jeans, dan celana panjang, Desi tampak seperti mahasiswi biasa. Ia sengaja berpakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Sebagai anggota Kopassus, ia terbiasa menjaga penyamarannya di tempat umum, apalagi di kota yang cukup jauh dari pusat militer seperti Kediri. Setelah memastikan semua barangnya lengkap, ia meraih helm, menyalakan motornya, dan melaju meninggalkan kos dengan tenang. Perjalanan pagi itu terasa menyenangkan. Jalanan belum terlalu padat, hanya ada beberapa pengendara motor, pedagang yang mulai membuka warungnya, dan beberapa petugas kebersihan yang menyapu trotoar. Desi menikmati udara segar yang menerpa wajahnya. Meski sibuk dengan tugas militernya, ia selalu menyempatkan diri menikmati momen-momen sederhana seperti ini. Di sepanjang perjalanan, pikirannya melayang ke jadwal kuliah hari ini. Mata kuliah strategi dan manajemen konflik yang akan ia ikuti sangat relevan dengan pekerjaannya. Ia selalu berusaha menyeimbangkan tugas sebagai prajurit dengan pendidikan akademiknya. Dalam benaknya, menjadi prajurit bukan hanya soal fisik dan keberanian, tetapi juga kecerdasan dan kemampuan berpikir strategis. Saat melintasi perempatan kecil, Desi melihat seorang ibu tua menyeberang sambil membawa barang dagangannya. Ia segera memperlambat laju motornya dan memberikan isyarat agar ibu itu bisa menyeberang dengan aman. Senyum kecil tersungging di wajahnya ketika ibu itu mengangguk sebagai tanda terima kasih. Desi selalu percaya bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, bisa membawa dampak positif bagi orang lain. Namun, ketenangan pagi itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, ia melihat sebuah pos polisi di tepi jalan, dengan beberapa petugas yang tampak sibuk memberhentikan kendaraan secara acak. Desi tak merasa khawatir karena surat-suratnya lengkap dan ia yakin tidak melanggar aturan lalu lintas. Ia tetap mempertahankan kecepatannya, memastikan dirinya tidak mencurigakan. Ketika hampir melewati pos tersebut, tiba-tiba seorang polisi berdiri di tengah jalan dan mengangkat tangannya, menyuruhnya berhenti. Desi dengan sigap menarik tuas rem dan menepikan motornya di dekat pos. Dengan tenang, ia melepas helmnya dan menunggu instruksi lebih lanjut. Dalam pikirannya, ini mungkin hanya pemeriksaan rutin, dan ia bisa segera melanjutkan perjalanan ke kampus setelah menunjukkan surat-suratnya. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Cara polisi itu menatapnya tidak seperti pemeriksaan biasa. Ada sorot mata penuh penilaian, seolah mencari-cari kesalahan. Desi tetap diam, menunggu petugas berbicara lebih dulu. Ia tak tahu bahwa kejadian pagi itu akan menjadi awal dari sebuah konfrontasi yang menguji kesabarannya, dan juga integritasnya sebagai seorang prajurit. Desi tetap duduk di atas motornya, menunggu polisi itu mendekat. Ia melihat petugas tersebut melangkah dengan santai, tangan kirinya terselip di pinggang sementara tangan kanannya menggenggam buku catatan kecil. Raut wajahnya tampak datar, tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang tidak nyaman bagi Desi. Ia sudah terbiasa membaca ekspresi orang lain dalam berbagai situasi, dan kali ini ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Polisi itu berhenti tepat di samping motornya dan mengetukkan ujung penanya ke buku catatan. "Selamat pagi, bisa lihat surat-surat kendaraanmu?" tanyanya dengan nada yang terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Desi mengangguk tanpa ragu, membuka jaketnya sedikit, lalu menarik dompet dari saku celananya. Ia menyerahkan SIM dan STNK dengan sikap tenang, memastikan gerak-geriknya tetap santai dan tidak mencurigakan. Petugas itu mengambil surat-suratnya, memeriksanya sekilas, lalu menatap Desi dari ujung kepala hingga kaki. "Mau kemana pagi-pagi begini?" tanyanya dengan nada yang lebih santai, tapi tetap mengandung kesan menginterogasi. Desi menahan napas sejenak sebelum menjawab, "Ke kampus, Pak. Ada kuliah." Ia sengaja menjawab singkat, berharap percakapan ini tidak berlarut-larut. Namun, polisi itu tampaknya tidak berniat melepaskannya begitu saja. "Tahu nggak kenapa saya berhentiin kamu?" tanyanya lagi, kali ini dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Desi mengernyitkan dahi, berpikir sejenak.
Ia yakin tidak melanggar aturan apapun, lampu lalu lintas hijau ketika ia melintas, ia mengenakan helm, dan surat-suratnya lengkap. Dengan sopan, ia menjawab, "Maaf, Pak, saya kurang tahu. Ada yang salah." Polisi itu menghela napas pelan, seolah kesal karena Desi tidak langsung mengaku bersalah. "Motormu lewat garis marka tadi," katanya, menunjuk ke belakang tanpa benar-benar melihat ke arah yang dimaksud. Desi tahu itu tidak benar. Ia ingat betul bagaimana ia mengendarai motornya, dan ia tidak mungkin melewati garis marka seperti yang dituduhkan. Namun, ia juga tahu bahwa membantah secara langsung hanya akan memperumit keadaan. Alih-alih berdebat, Desi memilih tetap tenang. "Saya rasa saya masih dalam jalur yang benar, Pak," katanya dengan suara datar. Polisi itu menyipitkan mata, tampaknya tidak menyukai jawaban Desi. "Oh, jadi kamu nggak percaya sama saya?" Ia mulai menaikkan nada suaranya, mencoba menekan Desi secara psikologis. Desi tetap mempertahankan ekspresinya, tidak ingin terpancing emosi. Beberapa pengendara lain melintas tanpa diberhentikan, membuat Desi semakin yakin bahwa ini bukan pemeriksaan rutin, melainkan pemerasan terselubung. Polisi itu melirik ke arah kanan-kiri, memastikan tidak ada rekannya yang memperhatikan, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Begini aja, daripada ribet, saya bisa bantu. Tapi kamu harus ngerti, kan?" Desi tahu betul apa maksudnya. Inilah momen yang ia duga sejak awal, pungutan liar. Ia menarik napas panjang, tetap berusaha mengontrol emosinya. Sebagai prajurit Kopassus, ia dilatih untuk menghadapi tekanan, tapi kali ini ia bukan sedang berhadapan dengan musuh di medan perang. Ia menghadapi wajah korupsi yang menjalar di masyarakatnya sendiri. Dan ia harus memutuskan bagaimana cara terbaik untuk merespons tanpa langsung mengungkap identitasnya. Desi tetap mempertahankan ekspresi netralnya, meski dalam hati ia mulai merasa muak. Polisi di hadapannya semakin menunjukkan gelagat mencurigakan. Tangannya masih menggenggam buku catatan, tapi perhatiannya kini sepenuhnya tertuju pada Desi. "Ayo, daripada ribet, kasih saja uang rokok. Nggak usah banyak-banyak," katanya dengan nada rendah, seolah tak ingin orang lain mendengar. Desi melirik ke sekeliling. Jalanan masih cukup sepi, hanya sesekali ada kendaraan melintas. Pos polisi tempatnya dihentikan pun tidak terlalu ramai. Ada satu petugas lain yang berdiri agak jauh, sibuk dengan ponselnya. Desi sadar bahwa jika ia tidak berhati-hati, situasi ini bisa semakin buruk. Ia menegakkan bahunya dan menatap lurus ke mata polisi tersebut. "Maaf, Pak, tapi saya tidak merasa melakukan pelanggaran. Surat-surat saya lengkap, dan saya rasa saya berkendara sesuai aturan." Polisi itu mendengus, tampak tak suka dengan responsnya. "Jangan sok pintar, iya. Saya yang bertugas di sini, saya yang tahu mana yang melanggar dan mana yang tidak," katanya dengan nada tinggi. Beberapa orang yang berada di sekitar pos menoleh sekilas, namun segera kembali ke urusan mereka masing-masing. Polisi itu lalu mendekat, berbicara lebih pelan tetapi dengan nada mengancam. "Jangan bikin masalah, Dek. Saya bisa bikin motormu ditahan kalau kamu ngeyel." Desi menahan napas sejenak, berusaha tetap tenang. Nalurinya sebagai prajurit ingin segera bertindak, tetapi ia tahu bahwa ini bukan medan perang di mana ia bisa langsung mengambil tindakan tegas. "Pak, saya tidak berniat bikin masalah. Saya hanya ingin tahu kesalahan saya dengan jelas. Jika memang saya melanggar, tolong tunjukkan bukti atau surat tilang yang resmi," katanya dengan suara tegas, namun tetap sopan. Polisi itu tampak semakin frustrasi. Ia menggelengkan kepala dan melempar pandangan ke arah rekannya yang masih sibuk dengan ponselnya. Kemudian, dengan nada mengejek, ia berkata, "Dasar perempuan keras kepala. Udah tahu salah, masih ngeyel. Emangnya kamu siapa? Pikir kamu bisa lolos cuma karena sok pintar." Kata-katanya itu disertai tawa kecil yang membuat Desi makin geram. Desi menggenggam erat stang motornya, mencoba menahan diri. Sebagai seorang prajurit, ia dilatih untuk tetap profesional dalam situasi apapun. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Jika ia menyerah dan membayar, berarti ia membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Tapi jika ia melawan terlalu keras sekarang, ia bisa kehilangan kesempatan untuk mengungkap tindakan korupsi ini dengan cara yang lebih efektif. Polisi itu kemudian melipat tangan di dadanya dan menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Ya udah, kalau nggak mau bayar, saya tahan saja motormu sampai kamu sadar," katanya.
Ia mengambil surat-surat kendaraan Desi dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Sekarang tinggal kamu pilih, mau bayar atau urus lebih lama di kantor," lanjutnya dengan nada puas, seolah yakin bahwa Desi tidak punya pilihan lain. Desi menarik napas panjang. Ini sudah keterlaluan. Ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. Jika polisi ini berpikir ia bisa menekan Desi Kusumawati begitu saja, maka ia jelas telah memilih orang yang salah. Desi masih duduk di atas motornya, menatap polisi itu dengan tatapan datar. Ia bisa merasakan bagaimana pria itu mencoba menekannya secara psikologis, menggunakan wewenangnya untuk membuat orang lain takut dan menyerah. Namun, Desi bukan orang biasa. Ia telah melalui berbagai latihan mental dan fisik yang jauh lebih berat dari ini. Jika polisi itu mengira ia bisa dikendalikan dengan intimidasi semacam ini, maka ia salah besar. Polisi itu tampaknya mulai kehilangan kesabaran. "Kamu pikir ini main-main? Kalau kamu terus ngeyel, saya benar-benar tahan motormu sekarang juga," katanya dengan nada lebih tinggi. Ia mengeluarkan buku tilang dari sakunya dan mulai menulis sesuatu, seolah ingin menunjukkan bahwa ia serius. Tapi Desi tahu ini hanyalah taktik lain untuk membuatnya menyerah. Jika memang ada pelanggaran, seharusnya polisi ini langsung menilangnya sejak awal, bukan malah meminta uang damai. Dengan tenang, Desi merespons, "Baik, Pak. Kalau memang saya melanggar, silakan tilang saya sesuai prosedur. Saya akan membayar denda di bank dan menyelesaikan semuanya secara resmi." Ia mengeluarkan ponselnya dan bersiap merekam sebagai bukti jika ada penyalahgunaan wewenang lebih lanjut. Sikapnya yang tetap tenang tampaknya semakin membuat polisi itu kesal. Tiba-tiba, polisi itu mengulurkan tangan dan hendak menarik kunci motor Desi. Refleks, Desi langsung menghindar, memutar stangnya sedikit agar kunci tetap berada dalam genggamannya. Matanya mulai menajam, dan untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke mata polisi itu dengan ekspresi dingin. "Saya mohon, Pak, jangan menyalahgunakan wewenang Anda," katanya dengan nada rendah. Namun ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. Polisi itu terdiam sesaat, tampak ragu. Mungkin ia mulai menyadari bahwa Desi bukan orang yang mudah dipermainkan. Namun, egonya tidak mengizinkannya mundur begitu saja. Ia melirik ke arah rekannya yang masih berdiri agak jauh, lalu kembali menatap Desi dengan sinis. "Banyak omong kamu, udah, serahin saja uangnya biar cepat selesai. Atau kamu mau urusan ini makin panjang?" Desi menarik napas dalam-dalam. Jika situasi ini terus berlanjut, ia mungkin harus segera mengungkapkan identitasnya. Tapi ia ingin melihat sejauh mana polisi ini akan bertindak. Ia tahu bahwa orang seperti ini tidak akan berhenti hanya dengan penolakan halus. Mereka terbiasa menggunakan tekanan dan ancaman untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Beberapa orang yang melintas mulai memperhatikan keributan kecil itu, tapi tidak ada yang berani mendekat. Desi menyadari bahwa ia harus segera mengambil langkah berikutnya. Jika polisi ini terus bersikeras, ia akan memastikan bahwa perbuatan mereka tidak hanya berhenti di sini, tetapi juga mendapat konsekuensi yang setimpal. Dengan suara lebih dingin, Desi berkata, "Saya tidak akan membayar sepeser pun untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Jika Anda merasa saya salah, silakan lanjutkan sesuai prosedur." Kata-katanya kali ini bukan sekadar penolakan, melainkan peringatan. Dan dari raut wajah polisi itu, ia bisa melihat bahwa laki-laki itu mulai merasa terpojok. Polisi itu menatap Desi dengan tajam, matanya menyiratkan amarah yang mulai mendidih. Ia jelas tidak terbiasa menghadapi seseorang yang berani menolak permintaannya, apalagi seorang wanita. Dengan suara kasar, ia berkata, "Kamu ini keras kepala sekali. Mau sampai kapan di sini? Hah, saya bisa bikin kamu bermasalah kalau terus ngeyel." Namun, Desi tidak goyah. Ia tetap duduk tegak di atas motornya, tangannya menggenggam erat stang, memastikan dirinya tetap waspada terhadap segala kemungkinan. Keributan kecil itu semakin menarik perhatian. Beberapa pengendara yang melintas melirik ke arah mereka, meski tak ada yang berani ikut campur. Polisi itu tampak gelisah, menyadari bahwa semakin lama ia menahan Desi, semakin besar kemungkinan ada orang yang merekam atau melaporkan kejadian ini. Namun, egonya menolak untuk mundur begitu saja. Ia kembali mengulurkan tangan ke arah kunci motor Desi, kali ini dengan lebih kasar. Namun, sebelum tangannya mencapai kunci, Desi dengan sigap menariknya lebih dulu. Gerakannya cepat, terlatih, dan penuh perhitungan.
Polisi itu tampak terkejut sesaat, tidak menyangka bahwa gadis muda di hadapannya memiliki refleks seperti itu. "Maaf, Pak," kata Desi dengan suara yang tetap tenang, "tapi saya tidak bisa membiarkan Anda bertindak sewenang-wenang." Ketegangan semakin meningkat, polisi itu mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ia menatap Desi dengan penuh kecurigaan, seolah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari wanita ini. "Kamu ini siapa sebenarnya?" tanyanya dengan nada menyelidik. Desi hanya tersenyum tipis, tidak langsung menjawab. Ia tahu bahwa waktunya hampir tiba untuk mengungkapkan identitasnya, tapi ia ingin melihat apakah polisi itu akan mundur dengan sendirinya atau semakin terjebak dalam kesalahannya. Rekan polisi yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya akhirnya berjalan mendekat. "Ada apa ini? Kok ribut?" tanyanya, tampak sedikit bingung melihat ekspresi tegang di wajah rekannya. Polisi pertama itu buru-buru menjawab, "Ini, cewek satu ini ngeyel. Saya udah kasih kesempatan baik-baik, tapi malah banyak omong." Desi menghela napas pelan, menyadari bahwa polisi ini mencoba membelokkan situasi agar terlihat seperti dirinya yang bersalah. Desi akhirnya mengambil keputusan. Dengan gerakan tenang, ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan dompet kecil. Ia membuka dompet itu dan menarik sebuah kartu identitas berwarna hijau tua dengan logo militer yang mencolok. Kartu itu adalah tanda pengenal resminya sebagai anggota Kopassus. Dengan gerakan yang disengaja, ia mengangkat kartu itu ke depan wajah polisi yang telah menahannya sejak tadi. "Saya Serda Desi Kusumawati, anggota Kopassus," katanya dengan nada dingin. Warna wajah polisi itu langsung berubah drastis. Mata yang sebelumnya penuh arogansi kini membelalak lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Tangannya yang tadi begitu percaya diri kini sedikit gemetar. Rekannya yang baru saja datang pun tampak terkejut, buru-buru melirik kartu identitas itu untuk memastikan keasliannya. Suasana mendadak sunyi. Beberapa orang yang masih memperhatikan dari jauh mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mereka bisa melihat bagaimana ekspresi polisi itu berubah total. Kini, giliran Desi yang menatap mereka dengan tatapan tajam. "Masih ingin menahan saya, Pak?" tanyanya dengan nada yang nyaris seperti tantangan. Polisi yang sejak tadi bersikap kasar pada Desi tampak semakin pucat. Tangannya yang semula percaya diri mencengkeram buku catatan kini sedikit gemetar, dan ia tampak berusaha keras menyembunyikan kegugupannya. Rekannya yang baru datang menelan ludah, lalu buru-buru memberi kode dengan matanya, seolah ingin menyuruhnya segera mundur dari situasi yang semakin berbahaya ini. Desi tetap diam di atas motornya, mengamati perubahan ekspresi mereka. Ia tahu betul bagaimana orang seperti ini bekerja, sangat berani saat berhadapan dengan warga sipil biasa, tapi langsung ciut begitu mengetahui mereka berhadapan dengan seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar. Ia sengaja tidak langsung berkata apa-apa, membiarkan ketegangan menyelimuti suasana, memberi waktu bagi polisi itu untuk menyadari kesalahan fatal yang baru saja ia buat. Polisi pertama, yang sejak tadi menekan Desi, akhirnya mencoba berbicara. Namun, suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Maaf, Mbak, maksud saya, Ibu, saya nggak tahu kalau Anda dari militer," katanya terbata-bata. Ia bahkan terlihat mulai berkeringat meski udara pagi masih cukup sejuk. Desi menyelipkan kembali kartu identitasnya ke dalam dompet dengan gerakan santai, lalu menatap mereka bergantian. "Tadi katanya saya melanggar marka jalan, iya?" tanyanya dengan nada datar. Polisi itu terdiam, tak berani menjawab. "Tunjukkan di mana saya melanggar," lanjutnya, sengaja memberi mereka kesempatan untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Rekan polisi yang sejak tadi diam buru-buru mencoba meredakan situasi. "Mungkin ini cuma kesalahpahaman, Bu," katanya dengan senyum dipaksakan. "Kami cuma menjalankan tugas." Desi tersenyum kecil, tapi tatapan matanya tetap tajam. "Menjalankan tugas atau menyalahgunakan wewenang?" tanyanya, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Polisi pertama semakin gelisah. Ia tahu bahwa jika Desi benar-benar melaporkan kejadian ini, karirnya bisa hancur. Dengan suara lemah, ia berkata, "Maaf, Bu, saya tadi mungkin salah lihat." Desi menghela napas, lalu perlahan melepas helmnya, membiarkan rambutnya tergerai sebentar sebelum mengikatnya kembali dengan rapi. "Saya tidak butuh permintaan maaf, Pak. Saya hanya ingin memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi lagi pada orang lain," ucapnya tegas. Beberapa pengendara yang sempat memperhatikan kini mulai berbisik-bisik.
Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti situasi, tapi jelas melihat bagaimana polisi yang tadi begitu arogan kini berubah ketakutan. Desi meraih kembali surat-surat kendaraannya yang tadi sempat disita dan memasukkannya ke dalam tasnya. "Saya pergi sekarang. Saya harap ini jadi pelajaran buat kalian," katanya sebelum menyalakan motornya. Saat Desi mulai melaju, ia sempat melihat dari kaca spion bagaimana polisi itu menundukkan kepala, sementara rekannya hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu kejadian ini mungkin tidak akan langsung mengubah sistem yang sudah rusak, tapi setidaknya pagi ini, ia telah memberi peringatan kepada 2 orang yang menyalahgunakan seragamnya. Dan itu sudah cukup sebagai langkah awal. Desi mengendarai motornya dengan tenang meninggalkan pos polisi. Meski ia sudah memberikan peringatan kepada kedua polisi tadi, ia tahu tugasnya belum selesai. Menegur mereka di tempat hanyalah langkah awal, agar ada perubahan nyata, tindakan lebih lanjut harus dilakukan. Sambil berkendara menuju kampusnya, ia memutuskan untuk menghubungi atasannya di kesatuan. Sesampainya di area parkir kampus, Desi mematikan mesin motor dan menarik napas dalam-dalam. Ia membuka ponselnya, lalu mengetik pesan kepada Mayor Rendra, salah satu perwira di kesatuannya yang juga memiliki koneksi dengan kepolisian daerah. "Selamat pagi, Mayor. Saya baru saja mengalami kejadian pungli oleh oknum polisi di Kediri. Saya punya rekaman dan bukti. Mohon arahan lebih lanjut." Setelah mengirim pesan itu, Desi bergegas menuju kelasnya, berusaha tetap fokus pada kuliahnya hari ini meskipun pikirannya masih berkutat pada kejadian pagi tadi. Tak lama setelah kuliah dimulai, ponselnya bergetar. Mayor Rendra membalas pesannya dengan singkat namun tegas. "Segera kirimkan bukti yang kamu punya. Saya akan teruskan ke Propam." Desi langsung mengirimkan rekaman suara dan foto polisi tersebut yang sempat ia ambil secara diam-diam. Ia tahu bahwa dalam dunia militer dan kepolisian, tindakan korupsi seperti ini bukanlah hal yang bisa dibiarkan begitu saja. Di sisi lain, di pos polisi tempat kejadian, kedua polisi yang tadi menahan Desi masih dalam keadaan gelisah. Mereka tahu bahwa perempuan yang mereka hadapi bukan orang sembarangan, dan jika ia benar-benar melaporkan kejadian ini, konsekuensinya bisa sangat serius. Polisi yang sempat meminta pungli bahkan mulai berpikir untuk menghubungi kenalannya di kepolisian daerah untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, di markas kepolisian, laporan dari Mayor Rendra langsung mendapat respons cepat dari Propam. Beberapa anggota langsung ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Dalam beberapa jam saja, laporan resmi sudah masuk ke meja atasan, dan nama 2 polisi itu mulai diperiksa. Bagi Desi, ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang keadilan dan tanggung jawab sebagai aparat negara. Di sore hari, setelah kuliah selesai, Desi menerima telepon dari Mayor Rendra. "Des, kasusnya sudah dalam penanganan. Terima kasih atas laporannya. Kamu sudah melakukan hal yang benar." Desi mengangguk, meskipun lawan bicaranya tak bisa melihatnya. "Terima kasih, Mayor. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan," jawabnya. Sebelum pulang, Desi duduk sejenak di taman kampus, membiarkan pikirannya tenang. Ia tahu ini bukan pertama atau terakhir kalinya ia akan berhadapan dengan situasi seperti tadi. Namun, ia bertekad untuk selalu bertindak dengan benar, tanpa takut pada siapapun yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan perasaan lega, Desi bangkit dan berjalan menuju motornya. Langit mulai berwarna jingga, menandakan hari mulai berakhir. Tapi bagi Desi, perjuangan untuk keadilan tak akan pernah berhenti. Keesokan harinya, Desi kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, ia tahu bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar. Laporan yang ia buat bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Di markas kepolisian daerah, 2 polisi yang melakukan pungli terhadapnya telah dipanggil untuk diperiksa oleh Propam. Kasus ini mulai menyebar di kalangan internal, dan banyak polisi lainnya mulai berhati-hati dengan tindakan mereka di lapangan. Di sela-sela perkuliahannya, Desi menerima pesan dari Mayor Rendra. 2 oknum polisi yang kamu laporkan sedang diperiksa Propam. Mereka tidak bisa mengelak karena ada bukti kuat. Terima kasih sudah berani melaporkan, Des. Desi membaca pesan itu dengan perasaan lega. Meskipun ia tidak mencari pengakuan, ia senang mengetahui bahwa tindakannya membuahkan hasil. Sementara itu, di lingkungan kepolisian setempat, kabar tentang kejadian ini mulai tersebar. Beberapa anggota yang masih terbiasa dengan praktik pungli mulai merasa terancam. Mereka tahu bahwa kasus ini bisa menjadi contoh bahwa masyarakat,
apalagi seorang prajurit seperti Desi, tidak akan tinggal diam jika haknya diinjak. Beberapa polisi senior bahkan mulai memberikan peringatan kepada bawahannya untuk lebih berhati-hati dan bekerja sesuai prosedur. Desi tahu bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun, satu tindakan kecil bisa memicu dampak yang lebih besar. Dengan semakin banyak orang yang berani melawan ketidakadilan, maka kejahatan seperti pungli dan penyalahgunaan wewenang bisa berkurang. Ia merasa bahwa misinya belum selesai, tapi setidaknya ia telah melakukan langkah awal yang berarti. Di hari yang sama, sebuah berita kecil muncul di media lokal. Berita itu menyebutkan bahwa ada 2 anggota kepolisian yang sedang diperiksa terkait dugaan pungli terhadap seorang pengendara. Meskipun nama Desi tidak disebutkan, ia tahu bahwa berita ini adalah tentang kejadian yang ia alami. Melihat berita itu, ia hanya tersenyum tipis. Ia tidak butuh ketenaran, yang ia inginkan hanyalah keadilan ditegakkan. Beberapa hari kemudian, Desi menerima kabar bahwa kedua polisi itu mendapatkan sanksi disiplin dan dipindahkan ke bagian administrasi sebagai bentuk hukuman. Meskipun mungkin mereka tidak kehilangan pekerjaan, setidaknya tindakan mereka mendapat konsekuensi yang cukup berat. Desi berharap bahwa kejadian ini menjadi pelajaran bagi mereka dan anggota lainnya. Di malam hari, Desi duduk di kamarnya, merenungkan kejadian beberapa hari terakhir. Ia tersenyum kecil, merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Namun, di dalam hatinya, ia sadar bahwa tugasnya sebagai seorang prajurit bukan hanya melindungi negara dari ancaman luar, tetapi juga memastikan keadilan di dalam negeri tetap terjaga. Dengan semangat yang baru, Desi menatap masa depan. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah takut untuk berdiri di pihak yang benar. Beberapa hari setelah kasus pungli itu mencuat, Desi mulai merasakan perubahan kecil di lingkungan sekitarnya. Beberapa teman kuliahnya yang mendengar kabar tentang kejadian tersebut mulai melihatnya dengan rasa hormat yang lebih dalam. Namun, di sisi lain, ada juga yang mulai mengawasinya dengan tatapan curiga, seolah keberaniannya melawan pungli dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang terbiasa dengan praktik serupa. Di suatu pagi, saat ia baru saja sampai di parkiran kampus, seorang pria berbadan tegap dengan seragam polisi mendekatinya. Wajahnya keras, sorot matanya tajam. "Serda Desi Kusumawati?" tanyanya dengan nada formal namun terdengar dingin. Desi tetap tenang, menatap pria itu tanpa ragu. "Benar, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menghela napas, lalu berbicara dengan suara lebih rendah. "Saya AKP Arman dari Kepolisian Daerah. Saya dengar Anda yang melaporkan kasus pungli beberapa hari lalu." Desi mengangguk tanpa ragu. "Betul, apakah ada masalah?" tanyanya, tetap mempertahankan sikap profesional. AKP Arman menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Saya hanya ingin mengingatkan, tidak semua orang senang dengan tindakan Anda. Beberapa rekan saya merasa Anda terlalu berani. Mereka menganggap ini bisa merusak kerjasama yang sudah lama terjadi." Desi memahami maksudnya. Ini adalah peringatan halus, sebuah cara untuk menekannya agar tidak ikut campur dalam urusan kepolisian lagi. Namun, Desi tidak akan mundur begitu saja. "Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak. Jika ada yang merasa terganggu, itu bukan masalah saya. Seharusnya mereka yang introspeksi." Suaranya tetap tenang, tapi ada ketegasan di baliknya. AKP Arman mendengus pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. "Baiklah, saya hanya menyampaikan pesan. Berhati-hatilah, Serda Desi. Tidak semua orang bermain bersih seperti Anda." Setelah mengatakan itu, AKP Arman berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Desi yang tetap berdiri tegak di tempatnya. Ia tahu peringatan itu bukan sekadar basa-basi. Ada orang-orang yang merasa dirugikan karena keberaniannya, dan mereka mungkin tidak akan diam begitu saja. Saat berjalan menuju kelas, Desi merasa ada mata-mata yang mengawasinya. Ia tahu bahwa dirinya kini menjadi sorotan, baik di lingkungan militer maupun kepolisian. Namun, ia tidak akan membiarkan rasa takut menguasainya. Selama ia berada di pihak yang benar, ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dalam hati, Desi bertekad bahwa kejadian ini hanya membuatnya semakin kuat. Jika ada yang mencoba menghentikannya, mereka harus tahu bahwa seorang prajurit sejati tidak akan mundur hanya karena ancaman. Perjuangan ini belum selesai, dan Desi siap menghadapi babak selanjutnya. Sejak pertemuannya dengan AKP Arman, Desi semakin waspada.
Ia menyadari bahwa laporannya bukan hanya mengguncang dua oknum polisi yang terlibat, tetapi juga menyinggung kepentingan pihak lain yang lebih besar. Namun, ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, berlatih di kesatuan, mengikuti kuliah, dan menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit. Suatu malam, saat ia baru saja pulang dari kampus dan masuk ke dalam kosnya, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Ia mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya. Halo, tak ada suara di seberang sana selama beberapa detik, hanya napas pelan yang terdengar. Lalu, sebuah suara berat berbicara, berhentilah mengusik urusan yang bukan milikmu, Sersan. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau lawan. Desi menggenggam ponselnya erat. Ancaman ini bukan hal yang mengejutkan, tapi tetap saja membuat adrenalinnya naik. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Kalau kalian tidak melakukan kesalahan, seharusnya tidak ada yang perlu ditakuti, jawabnya tegas. Orang di seberang tertawa kecil, tetapi nada suaranya tetap dingin. Kau pikir satu laporan kecil bisa mengubah sistem? Kau hanya seorang wanita muda yang tidak tahu apa-apa. Kemudian, panggilan itu terputus. Desi menatap ponselnya dengan ekspresi serius. Ancaman itu membuktikan bahwa apa yang ia lakukan sudah menyentuh pihak yang lebih besar dari sekadar dua polisi yang ia laporkan. Ini bukan lagi soal pungli kecil, tetapi bisa jadi ada jaringan korupsi yang lebih luas di baliknya. Ia tidak bisa tinggal diam. Keesokan harinya, ia pergi ke markas dan menemui Mayor Rendra. Mayor, saya mendapat ancaman tadi malam. Ini bukan hanya tentang dua polisi itu. Ada sesuatu yang lebih besar, katanya dengan nada serius. Mayor Rendra mengangguk, tampak sudah menduga hal ini akan terjadi. Saya juga mendapat laporan bahwa kasus ini sedang diperhatikan oleh pihak berwenang yang lebih tinggi. Kita mungkin telah membuka kotak Pandora. Ia menatap Desi dengan bangga sekaligus khawatir. Tapi kau tidak sendiri, Des. Kami akan mendukungmu. Jika mereka ingin bermain kotor, kita akan melawannya dengan cara yang benar. Desi merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tetapi kini ia lebih siap dari sebelumnya. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya, ini tentang keadilan yang harus diperjuangkan. Jika ada pihak yang ingin menyembunyikan kebenaran, maka ia akan menjadi orang yang menarik tirai itu hingga semuanya terbuka.